Hai YouTube, masih di Adi Santoso Channel. Dan kali ini saya sudah ada di bundaran Pacet teman-teman. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mereview hasil dari upgrade CVT saya langsung dari tanjakan dan turunan Cangar teman-teman. Jadi kalau di daerah Jawa Timur ya, tanjakan dan turunan Cangar ini harusnya cukup terkenal karena memang cukup curam dan cukup sangat tajam. Jadi kita akan melihat hasilnya seperti apa setelah saya melakukan upgrade CVT di Honda ADV 160 saya ini. Apakah worth it? Silahkan menyaksikan. Halo teman-teman, jadi sebelum saya mereview hasil dari upgrade CVT Honda ADV 160 ini, saya akan memberikan disclaimer dulu ya teman-teman. Proses penggantian part CVT itu saya lakukan sendiri di rumah, tentunya dengan alat-alat yang memadai ya teman-teman. Jadi poin plus yang bisa saya berikan jika dibandingkan dengan channel-channel bengkel motor yang melakukan upgrade CVT adalah saya nyisir langsung, jadi bisa merasakan sendiri atau mempunyai experience sendiri ya. Dan saya melakukan proses itu kurang lebih selama 4000 km dengan berbagai kondisi jalan ya teman-teman. Karena ini motor harian, jadi tiap hari jalan sekitar 30 km pulang pergi ya, ke kantor, lalu nganter anak terus pulang. Jadi di perjalanan itu, di jalanan perkotaan yang macet di Surabaya, serta juga sudah 5 kali melakukan perjalanan ke Bromo dan beberapa kali juga melewati Cangar, juga jalanan lurus yang panjang. Jadi saya rasa experience saya sudah cukup untuk mengetahui hasil dari upgrade CVT yang saya lakukan. Nah, jadi itu ya teman-teman disclaimer saya. Sebelumnya di video saya sudah ada proses penggantian part-part dan detail-detail part yang sudah saya pakai ya. Silahkan ditonton, videonya ada di deskripsi. Dan ini ya teman-teman, posisi tikungan yang cukup tajam dan naikan. Kalau teman-teman lihat tadi di sebelah kiri tadi adalah biasanya terjadinya tempat kecelakaan ya, atau teman-teman yang menuruni Cangar itu mengalami remblong di turunan ini sehingga menabrakkan diri ke tempat pengaman tadi ya, tumpukan sak-sak. Ada beberapa yang terluka, bahkan setahu saya ada beberapa yang meninggal juga karena turunannya tajam dan naiknya pun cukup curam. Jadi untuk kendaraan yang melewati daerah Cangar ini pastikan dalam kondisi yang terbaik ya teman, apalagi matic. Nah sekarang teman-teman bisa lihat sendiri bahwa motor ADV ini yang sudah saya upgrade CVT masih cukup oke untuk menaiki jalanan di daerah Cangar ini. Teman-teman bisa lihat rata-rata kecepatan saya berada di kisaran 40, 50, 60 km ya. Masih oke. Nah, di depan ini adalah tanjakan yang panjang. Cukup panjang tanjakan terus sampai ke atas ya. Jadi biasanya kalau ini teman-teman bisa lihat bahwa kecepatan saya sedikit menurun di angka 40-an kilometer karena memang tanjakannya tinggi dan panjang di sini. Itu ya, sedikit mengalami penurunan kecepatan sampai sini, tapi masih sangat oke, masih sangat bisa untuk menanjak.
Kondisinya saat saya melakukan perjalanan di sini sekitar jam 8 pagi nih ya. Jadi kondisinya masih cukup lengang, masih oke, pemandangan juga sangat indah, dan posisinya cukup dingin, sekitar di bawah 20 derajat waktu saya lewat sini nih ya. Nah ini kalau teman-teman bisa lihat, kecepatan saya sangat menurun di tanjakan ini, karena selain curam juga panjang tanjakannya, bahkan menyentuh di angka berapa tuh, 30-an kilometer per jam aja ya. Nah dari sini kalau sudah melewati beberapa warkop-warkop di kanan kiri jalan ini, harusnya sudah tidak terlalu tajam lagi. Walaupun nanti di depan masih ada ya banyak tanjakan-tanjakan, tapi menurut saya tanjakan yang paling cukup menguras tenaga dari motor itu yang tadi ya, tanjakan panjang tadi. Dan mungkin setelah ini saya baru akan memperlihatkan hasil review dari upgrade CVT yang saya lakukan. Jadi sebelumnya itu kan saya memakai beberapa part yang sudah saya ganti ya dari bawaan motor ADV 160 ini. Yang pertama adalah Versivity-nya. Versivity ini saya menggunakan Versivity original dari PCX 150. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memakai rumah roller dan kipasnya itu originalnya dari Honda DV 160, cuman sudah dibubut ya. Kemiringannya jadi 13,8 derajat, lalu juga ke jalur roller. Yang kedua, yang ketiga, rollernya saya memakai 15 gram. Itu lanjut ke belakang itu untuk apa, lonceng atau mangkok gandanya masih original. Terus kampas gandanya saya memakai ini kampas ganda NMAX, tapi dengan merek Daytona ya, entah KW berapa itu. Dan lainnya juga ini apa namanya, Persentry, saya pakai Honda Beat karbu yang lama. Jadi cuman itu aja ya part-part CVT yang saya ganti. Impresinya adalah mantap teman-teman, mantap untuk kecepatan tinggi dan naikan atau lewat tanjakan seperti ini itu dilipas habis semua, sangat enak. Karena saat saya menggunakan part-part yang saya sebutkan tadi, saya sudah melakukan perjalanan jauh juga, keluar kota, jalanan lurus, kencang, ngebut, juga ke Bromo beberapa kali, baik itu sendirian atau berboncengan. Kapan hari juga pernah saya ke Bromo dengan anak istri, itu nggak ada masalah sama sekali, karena memang sangat enak ketika menggunakan part-part CVT yang belum saya revisi teman-teman. Tapi ada negatifnya ya, namanya modifikasi ya, selalu ada perubahan yang akan kita rasakan. Jadi yang negatifnya yang saya sangat tidak saya bisa terima ya, yaitu di gas pertama atau awalan dari motor saat itu berhenti ya, baik berhenti total atau misalkan teman-teman dari melewatin polisi tidur gitu ya, untuk menjalankan motor itu sampai bisa berjalan, itu gasnya jadi delay teman-teman, jadi molor gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat bahwa putaran mesin atau RPM saat motor matic jalan itu kalau di ADV nih ya, biasanya di kisaran 2000 ke atas dikit lah, kurang dari 3000 RPM itu motor sudah jalan. Nah dengan pergantian part-part CVT yang sebelum saya review, sebelum saya revisi itu
delaynya itu saat gas dibuka bisa sampai 4000 lebih RPM nya baru motor itu bisa jalan. Nah itu jadi kalau di kebetulan motor saya ini kan saya pakai harian ya, tiap hari jalan di kemacetan kota Surabaya, jadi saya sangat tidak enak dengan kondisi motor yang seperti itu karena stop and go nya jadi kurang ya. Kita harus putar atau pelintir gas itu cukup dalam untuk menjalankan motor ini supaya bisa jalan. Nah, dari situ akhirnya saya revisi. Walaupun memang ditanjakan dan jalanan lurus, pokoknya motor setelah ini ya, setelah jalan, roda setelah berputar di kisaran 10 atau 20 km ke atasnya itu enak teman-teman. Panjang nafasnya, enaknya di situ memang. Cuman balik lagi bahwa karena motor ini saya pakai harian, jadi saya revisi. Dan revisinya adalah yang pertama, Persivity-nya yang sebelumnya saya pakai Honda PCX 150 itu saya ganti dengan originalnya ADV 160 lagi, jadi saya kembalikan ke bawaan pabrik. Lalu juga ini apa namanya, kampas gandanya saya balikan ke bawaan pabrik lagi. Kenapa? Karena kampas ganda NMAX dengan merek Daytona ini itu cepat sekali kotor teman-teman. Nggak tahu mungkin karena ini bahannya itu tidak terlalu baik ya karena harganya cukup murah juga, jadi cepat kotor. Saya pakai beberapa hari gitu, pernah saya bongkar hanya 3 atau 4 hari saya bongkar itu sudah kotor di mangkok gandanya itu. Nah mungkin bahannya itu cepat tergerus gitu modelnya ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga, kalau motor dengan pakai kampas ganda NMAX merek Daytona itu, jika kondisinya cukup panas atau bukan kecepatan tapi motor ini sudah berjalan kisaran 2-3 jam gitu ya, itu jadinya gredeg teman-teman. Motor tiba-tiba gredeg nggak enak. Jadi kalau keadaannya sudah panas, cukup panas, motor jadi gredeg karena pakai kampas ganda itu. Makanya saya ganti atau saya balikan lagi ke standar pabriknya untuk kampas gandanya. Lainnya tetap saya pakai rumah roller dan kipasnya yang original tapi sudah dipuput kemiringannya dan juga kerok jalur. Lalu persenternya tetap pakai pit, rollernya juga tetap pakai yang 15 gram. Impresinya seperti ini teman-teman. Yang teman-teman lihat sekarang, saya pakai Honda DV 160 untuk melewati jalur Cangar ini pakai yang setelah revisi. Jadi teman-teman bisa simpulkan bahwa yang setelah pakai revisi itu masih tetap bisa untuk menanjak dan cukup oke. Cuman memang tidak segalak atau tidak seenak di putaran atasnya yang sebelum saya revisi yang pakai Persivity Honda PCX 150. Saya akui memang enak pakai itu. Cuman balik lagi karena kebutuhan, jadi saya revisi, saya kembalikan ke standar pabrik. Karena balik lagi delay saat gas itu menurut saya kurang enak kalau di kemacetan kota Surabaya gitu ya. Oh iya, dan terakhir ini ya teman-teman, untuk setelah saya revisi saya pakai ini P-Slider merek TGP itu ya teman-teman. Harganya cukup murah tapi kualitasnya cukup saya rekomendasikan karena cukup bagus. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa nggak ada goyang gitu ya. Bahkan menurut saya kualitasnya lebih baik daripada originalnya Honda DV 160. Nah ini cukup rapet, cukup nggak goyang gitu ya, jadi nggak ada suara berisik lagi dari area CVT. Lalu ini juga teman-teman bisa lihat kondisi dari rollernya cukup baik, nggak ada yang bopeng gitu ya, masih bulat sempurna. Mungkin karena
efek saya mengganti rumah rollernya yang sudah dikerok itu memang bisa menambah umur pakai dari roller itu sendiri ya. Mungkin itu saja teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Nanti di akhir video saya sertakan part-part mana saja yang sebelum saya revisi dan sudah saya revisi. Untuk plus minusnya teman-teman sudah dengarkan sendiri ya. Dan balik lagi, ini semua adalah subjektif penilaian dari saya sendiri yang sudah melakukan proses upgrade CVT langsung atau dari saya sendiri, baik proses pemasangan dan reviewnya sendiri yang saya rasakan. Jadi balik lagi, poin plus yang bisa saya berikan untuk tutorial atau review upgrade CVT ini adalah saya user sendiri, user langsung pemakai Honda DV160 yang sudah ribuan kilometer dengan jalanan macet, jalanan trek lurus, tanjakan, turunan, semuanya sudah saya lakukan dan harusnya cukup valid ya. Jadi memang cukup berbeda dengan channel yang lain. Kalau teman-teman search di YouTube itu ya, akan sangat banyak sekali proses upgrade CVT, tapi kebanyakan dari bengkel. Jadi tidak bisa merasakan impresi atau mereview kendaraan ini secara jangka panjang gitu ya. Dan balik lagi, semuanya sesuai dengan part-part yang sudah saya ganti. Jadi mungkin teman-teman yang pakai part-part lain seperti aftermarket merek BRT atau yang lain lah, itu mungkin akan berbeda ya hasilnya. Nah, ini saya sudah ada di pemandian air panas Cangar. Jadi terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan wassalam.